Baik, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang simulasi. Dengan saya Peter Agung Prastiagande. Dengan saya Yosua Renaldo Besie. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, yang pertama ada pengertian simulasi. Secara umum, simulasi dapat diartikan sebagai sebuah teknik menirukan atau memperagakan kegiatan berbagai macam proses atau fasilitas yang ada di dunia nyata. Definisi 1, menurut Prestiker Anda Aureli, simulasi adalah proses perencanaan model logika matematika dari sebuah sistem nyata dan melakukan eksperimentasi terhadap model yang dibangun pada komputer. Definisi 2, menurut Kelton and Sadowski, simulasi adalah kumpulan metode dan aplikasi yang menggambarkan perilaku sistem serta biasanya dilakukan pada komputer dengan program yang tepat. Baik, yang berikut adalah jenis-jenis simulasi. Yang pertama adalah jenis simulasi diskrit. Merupakan simulasi dari suatu proses yang komponen-komponennya sistemnya bersifat diskrit. Contoh, simulasi kedatangan pembeli pada supermarket. Yang jenis-jenis simulasi yang kedua itu adalah simulasi kontinu. Merupakan simulasi dari suatu proses yang komponen-komponennya sistemnya bersifat kontinu. Contoh, simulasi permukaan air bendungan. Jenis ketiga adalah simulasi statis. Merupakan simulasi model yang menggambarkan suatu sistem atau proses yang tidak dipengaruhi oleh waktu atau terjadi pada saat-saat tertentu saja. Contoh, simulasi Monte Carlo. Baik, yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari simulasi. Kelebihannya, simulasi dapat digunakan untuk analisis besar dan kompleks pada situasi keadaan nyata yang tidak dapat dilakukan oleh model kuantitatif konvensional. Dan kekurangannya adalah simulasi bukan presisi dan juga bukan suatu proses optimasi. Simulasi tidak dapat menghasilkan penyelesaian, tetapi menghasilkan cara untuk menilai jawaban, termasuk jawaban-jawaban optimal. Yang berikut di sini ada contoh soal. Manajer IBM Indonesia sedang memutuskan beberapa jumlah laptop yang harus dipesan setiap minggu. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan utama manajer tersebut adalah jumlah permintaan setiap minggunya. Laptop dijual dengan harga 12.500.000. Jumlah permintaan laptop merupakan variabel acak yang dianggap sebagai X yang berkisar mulai dari 0 sampai 4 setiap minggu. Dari catatan yang tersedia, manajer telah menetapkan frekuensi permintaan laptop untuk 100 minggu terakhir dan data itu adalah sebagai berikut. Baik, ini selanjutnya pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, pada permintaan 0 itu frekuensi permintaan itu sebesar 20. Pada permintaan 1 itu frekuensi permintaannya itu 40 dan seterusnya. Total dari keseluruhan itu 100 frekuensi permintaan. Berdasarkan tabel 7 dapat dibuat distribusi probabilitas untuk masing-masing nilai pada variabel permintaan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Permintaan pada 0 itu frekuensi permintaannya itu 20. Selanjutnya distribusi probabilitasnya itu 20 pada permintaan dibagi dengan jumlah total frekuensi permintaan sehingga menghasilkan 0,20. Yang permintaan pertama itu frekuensi permintaannya tadi itu 40. Pada distribusi permintaannya itu 40 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,40 dan seterusnya sehingga menghasilkan total 1,00. Berdasarkan tabel 8 akan diubah distribusi probabilitasnya menjadi distribusi probabilitas kumulatif seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Baik, pada
permintaan 0 itu kan tadi distribusi probabilitasnya itu 0,20, dan kita kan sudah mengubah distribusinya itu ke kumulatif, sehingga distribusi probabilitas kumulatifnya itu sama juga 0,20. Pada permintaan 1 itu distribusi probabilitasnya itu 0,40, sedangkan distribusi probabilitas kumulatifnya itu 0,60, dan seterusnya. Berdasarkan nilai peluang kumulatif untuk masing-masing jumlah permintaan laptop, dapat dibuat kisaran interval angka acak yang terdiri dari 2 digit sebanyak 100 angka untuk masing-masing nilai seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Baik, selanjutnya itu permintaan laptop pada 0 itu probabilitas permintaannya itu 0,20, sedangkan probabilitas kumulatifnya itu 0,20 dan intervalnya itu 00 sampai 19. Pada permintaan 1 itu probabilitas permintaannya itu 0,40, sedangkan probabilitas kumulatifnya itu 0,60, sehingga intervalnya itu 20 sampai 59 dan seterusnya, sehingga menghasilkan jumlah probabilitas permintaannya itu 1,00. Dengan menggunakan tabel angka acak pada lampiran 1, dengan mengambilkan angka acak sebanyak 15 kali percobaan, dengan memperhatikan interval angka acak yang telah diperoleh sebelum, maka diperoleh besar permintaan komputer untuk 15 minggu berturut-turut sebagai berikut. Baik, mungkin teman-teman bisa lihat pada tabel ini, kan tadi sudah ada suruhannya itu adanya angka acak dan permintaan 15 minggu, sehingga permintaan atau X itu pada minggu pertama itu 1, angka acaknya itu 27, minggu keduanya itu angka acaknya itu 76, permintaannya itu 2, dan seterusnya, sehingga permintaannya itu berjumlah 24. Sedangkan pendapatannya itu pada minggu pertamanya itu 12.500.000, pada minggu keduanya itu 25 juta, dan seterusnya, sehingga menghasilkan pendapatan 300 juta pada perusahaan tersebut. Dari hasil simulasi ini dapat disimpulkan perkiraan permintaan rata-rata laptop adalah 24 dibagi 15. 24 tadi jumlah permintaan dibagi 15 minggu, sehingga menghasilkan 1,6 laptop per minggu. Perkiraan pendapatan rata-rata PT IBM Indonesia adalah 300 juta dibagi 15 minggu, sehingga menghasilkan 20 juta per minggu. Walaupun contoh ini cukup baik untuk mengilustrasikan cara kerja simulasi, permintaan rata-rata dapat dihitung lebih tepat secara analitis dengan menggunakan formula untuk nilai yang diperkirakan. Nilai yang diperkirakan atau permintaan minggu rata-rata dapat dihitung secara analitis dari distribusi probabilitas Px dikali X sama dengan Px Xi dikali Xi sama dengan 1, dimana Xi sama dengan nilai permintaan, Pxi sama dengan probabilitas permintaan, dan N jumlah nilai permintaan berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan contoh di atas diperoleh Ex sama dengan 0,20 dikali 0 tambah 0,40 dikali 1 tambah 0,20 dikali 2 tambah 0,10 dikali 3 tambah 0,10 dikali 4, sehingga menghasilkan 1,5 laptop per minggu. Hasil analitis laptop sebesar 1,5 dekat dengan hasil simulasi sebesar 1,6 laptop, tetapi tetap terdapat perbedaan yang jelas. Margin perbedaan itu 0,1 laptop antara nilai simulasi dengan nilai analitis, merupakan hasil dari beberapa periode di mana simulasi dilakukan. Hasil dari studi simulasi dipengaruhi oleh berapa kali simulasi dilakukan,
atau jumlah percobaan. Oleh karena itu, semakin banyak periode di mana simulasi dilakukan, semakin akurat hasil yang diberikan. Mungkin itu saja yang bisa kami mempresentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih.